Teman pemilih, sekarang kita podcast kali ini kedatangan tamu dari sebuah instansi yang diberi kewenangan oleh negara untuk melakukan penegakan hukum, pencegahan hukum, penyuluhan hukum. Nah, KPU sengaja mengundang instansi tersebut untuk memberikan informasi atau pengetahuan tentang hukum. Karena ada hubungannya dengan kelembagaan kita bahwa demokrasi itu kira-kira kan kalau disederhanakan itu antara hukum dan kekuasaan. Demokrasi itu sederhananya tadi antara ada hukum, ada kekuasaan, ada hukum, ada kekuasaan. Nah, keseimbangan antara hukum dan kekuasaan ini sangat dibutuhkan supaya memang amanat konstitusi kita bisa laksanakan. Kalau kita misalnya lihat di konstitusi kita itu kan negara kita itu berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan. Tetapi juga harus ada kekuasaan di situ. Nah, keseimbangan antara hukum dan kekuasaan ini kira-kira yang hari ini bakal kita kupas gitu ya, mengundang dari lembaga yang oleh negara diberi kewenangan untuk melakukan penegakan hukum, bidang hukum, penyuluhan hukum, pencegahan hukum. Baik, saya ingin menyapa dulu tamu kita yang spesial di hari ini dari Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, Ibu Yustika. Siap. Sebagai jaksa fungsional Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya. Betul. Apa kabar Ibu Yustika? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Terima kasih saya sampaikan sudah bisa meluangkan waktu hadir di podcast kami. Itu tadi saya sampaikan tujuannya supaya kita bisa memberikan edukasi tentang hukum. Karena yang kami anggap gitu ya, lembaga punya kewenangan untuk menyampaikan pendidikan hukum, penegakan hukum, dan juga penyuluhan hukum itu adalah kejaksaan. Oke. Bu, cerita sedikit deh tentang kejaksaan, Bu. Oke. Tentang kejaksaan itu kan secara struktur kan kejaksaan itu ada di seluruh wilayah NKRI, Bu ya. Betul. Ada di pusat, ada di provinsi, lalu ada di kabupaten kota. Coba Bu, kira-kira jelaskan dulu seperti itu supaya nanti teman pemilih bisa paham nih. Kejaksaan itu di mana sih? Apakah hanya ada di Kota Tasik saja kah? Atau hanya ada di kota-kota saja kah? Atau bahkan di kabupaten tidak ada gitu? Malah di kecamatan kok nggak ada kejaksaan misalnya gitu, Bu ya. Baik, Bu. Kadang juga ada yang ketuker ya, kejaksaan dengan pengadilan. Nah, itu iya betul. Biar tak kenal maka tak sayang ya, Pak ya. Iya, betul. Jadi kejaksaan ini berdasarkan konstitusi itu adalah salah satu lembaga aparat penegak hukum yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah, dasar konstitusi dari kejaksaan itu sendiri itu adalah Undang-Undang Kejaksaan nomor 16 tahun 2004 dan Undang-Undang Kejaksaan nomor 11 tahun 2021 sebagai perubahan atas Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 itu. Nah, di situ di dalam undang-undang itu disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah salah satu lembaga penegak hukum yang diberikan wewenang untuk melakukan penuntutan dan tugas-tugas kewenangan lainnya yang diatur oleh undang-undang. Nah, kemudian di dalam undang-undang kejaksaan itu sendiri disebutkan bahwa kejaksaan diberikan kewenangan oleh negara ini itu pertama di bidang pidana. Di bidang pidana ini kita bisa melakukan penyelidikan itu di bidang pitsus, penuntutan itu kan, kemudian eksekusi, terus pengawasan terhadap pidana bersyarat itu di bidang pidana. Kemudian
tugas kewenangannya itu di bidang perdata dan tata usaha negara. Jadi kita di situ sebagai pengacara negara berdasarkan surat kuasa khusus. Ya, jadi kita mewakili pemerintah, BUMN atau BUMD berdasarkan surat kuasa khusus untuk mewakili dalam hal perdata maupun tata usaha negara. Kemudian ada juga tugas yang ketiga itu di bidang ketertiban dan ketentraman umum. Nah, ketertiban dan ketentraman umum ini kalau di Kejaksaan itu menjadi ranah dari seksi intelijen, kewenangan intelijen. Tugasnya yaitu salah satunya adalah untuk melaksanakan tugas-tugas dalam rangka penegakan hukum supaya kita bisa memberikan kesadaran hukum masyarakat. Jadi di intelijen itu ada tugasnya untuk memberikan kesadaran hukum, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kemudian ada juga untuk pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan masyarakat yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Kemudian ada pengawasan barang cetakan itu yang jelas yang berhubungan dengan ketertiban dan ketentraman umum itu di situ. Dan kaitannya dengan pemilu itu juga berkaitan erat dengan kami Kejaksaan. Ya, karena kita ini juga lembaga yang harus dituntut untuk bisa melaksanakan penegakan hukum ya. Ya, jadi memang pemilu kita itu, pemilu atau pilkada kita itu memang bukan hanya tanggung jawab kami ya, secara penuh ya. Justru itu. Karena kami juga membutuhkan lembaga-lembaga lain untuk sama-sama bagaimana bisa bersinergi bersinergi supaya dalam pelaksanaan pemilu bisa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan. Ada keterbatasan dari KPU, ada keterbatasan juga dari lembaga penyelenggara pemilu itu kalau dia hanya bekerja sendirian kira-kira. Sehingga semua komponen stakeholder yang berhubungan dengan tadi pemilu dan dan lain juga sangat dibutuhkan oleh kami. Itu. Bu, saya mau masuk struktur nih, Bu. Kalau strukturnya ya, Kejaksaan Republik ini strukturnya ya, pusatnya adalah Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung Republik Indonesia itu ada di Jakarta. Jakarta. Nah, kemudian Jaksa Agung ini membawahi Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia. Jadi Kejaksaan Tinggi ini berada di tingkat provinsi. Jadi semua provinsi yang ada di Indonesia mempunyai Kejaksaan Tinggi. Ya. Nah, kemudian Kejaksaan Tinggi ini juga membawahi Kejaksaan Negeri, kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Termasuk ada juga Kejaksaan Negeri Capjari ya, Kejaksaan Cabang Negeri. Gitu. Jadi kalau untuk wilayah-wilayah tertentu seperti di Sulawesi itu ada Capjari. Cuma kalau di wilayah Jawa Barat nggak ada. Jadi tingkat kabupaten kota udah oleh Capjari. Nah, jadi untuk pemilu ini juga itu yang menarik tuh yang tadi yang khusus Bu itu ya. Itu kenapa? Karena memang wilayah kayaknya faktor wilayah. Jadi wilayah tapi faktor wilayah itu. Jadi ada Kejaksaan Cabang Negeri karena kan wilayah Indonesia ini luas. Ya kan? Kemudian kondisi medannya itu tidak sama. Kalau di Jawa Barat kan daratan dan itu bisa dijangkau, aksesnya bagus ya kan. Tapi kan ada yang di luar Jawa itu yang medannya susah. Gitu kan, ada juga mungkin tempatnya kalau Kejaksaan Negeri agak jauh seperti itu, makanya ada Kejaksaan Cabang Negeri. Jadi bisa di kota kabupaten itu kira-kira bisa ada 2 perwakilan lembaga itu kira-kira gitu ya? Enggak atau gimana? Ya, bisa itu. Bisa 2 gitu. Jadi sebelum sampai ke beda wilayah, beda wilayah hukumnya gitu. Nah, terus di struktur di kejaksaan ini Bu, di struktur kejaksaan ada bidang apa aja gitu ya? Di tingkat kota nih, tingkat kota kabupaten, kejaksaan negeri, kota atau kabupaten. Di dalam strukturnya tuh ada apa aja Bu? Kalau bidang-bidang itu di Kejaksaan Republik Indonesia itu ya, pertama ada bidang intelijen, pusat dulu bidang intelijen, ada bidang tindak pidana khusus, ada bidang tindak pidana umum, kemudian ada bidang perdata dan tata usaha negara, ada bidang pembinaan, ada bidang pengawasan, kemudian ada juga pemulihan aset, kan kemudian ada juga yang untuk kepala badan pendidikan dan pelatihan diklat. Jadi kalau untuk di tingkat Kejaksaan Agung itu dipimpin oleh
jam. Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus gitu. Nah, kemudian di Kejati itu juga bidangnya sama. Nah, namun di tingkat Kejati bidang-bidang itu dipimpin oleh asisten. Ya, jadi karena ada asisten intelijen, ada asisten tindak pidana khusus, ada asisten tindak pidana umum, gitu kan. Ada asisten pengawasan dan sebagainya. Nah, kemudian kalau untuk di Kejari bagaimana? Nah, kalau untuk di Kejari itu dipimpinnya oleh tiap bidang-bidang itu dipimpin oleh kepala seksi. Iya, kepala seksi. Baru di bawah-bawahnya adalah staf gitu. Nah, untuk jaksanya juga di Kejari ada jaksa fungsionalnya, di Kejaksaan Tinggi juga ada jaksa fungsionalnya, di Kejaksaan Agung juga ada jaksa fungsionalnya gitu. Jadi setiap kantor kejaksaan mau Kejari, Kejati maupun atau Kejagung itu ada staf, ada jaksa, ada yang fungsional, ada strukturalnya seperti itu. Saya sering mendengar jaksa penuntut umum. Ya betul. Terus saya juga sering mendengar jaksa. Ya. Nah, bedanya apa ya? Jaksa itu adalah penuntut umum. Kalau jaksa penuntut umum pasti dia jaksa. Ya. Tapi betul. Kalau jaksa belum tentu penuntut umum. Begitu Bu ya? Oh. Atau gimana? Beda ya. Jadi gini. Gimana? Jaksa sama jaksa penuntut umum. Apa gitu, bedanya gitu ya? Ya. Jadi gini, kalau jaksa ini kan yang diberi Yang diberi tugas, disumpah juga gitu kan untuk melaksanakan pekerjaannya, jabatannya ya sebagai jaksa. Gitu. Nah, kalau misalkan penuntut umum itu kaitannya ke arah tugas, karena jaksa ini ada tugasnya pertama sebagai penuntut umum itu melakukan penuntutan di pengadilan. Kemudian ada jaksa jaksa penyelidik ada. Jadi dalam hal kejaksaan melakukan penyelidikan, kita bisa jadi jaksa penyelidik. Nah, kemudian kalau misalkan dalam kegiatan penyidikan nih ada tugas penyidikan, kita bisa jadi jaksa penyidik gitu kan. Nah, kemudian ada kaitannya dengan Perdata dan Tata Usaha Negara. Ini ada jaksa pengacara negara gitu kan. Kemudian dalam melaksanakan putusan hakim, berarti kita sebagai eksekutor. Jadi penuntut umum, eksekutor, penyidik itu kaitannya ke arah tugas yang sedang dilakukan oleh jaksa itu sendiri gitu. Jadi kenapa jaksa kok ada penyelidik, ada jaksa penyidik? Karena di dalam Undang-Undang Kejaksaan juga kami diberikan kewenangan untuk menjadi melakukan penyelidikan dan penyidikan. Nggak cuma hanya penuntutan dan melaksanakan putusan hakim ya, tapi bisa melakukan penyelidikan, bisa lakukan penyidikan untuk perkara tertentu, misalkan perkara tindak pidana korupsi maupun perkara tindak pidana pencucian uang. Kita bisa melakukan penyelidikan. Jadi tidak hanya kita menerima penyidikan dari penyidik, misalkan penyidik kepolisian atau dari penyidik imigrasi untuk perkara imigrasi gitu. Enggak, tapi kita bisa jadi penyelidik dan penyidik untuk perkara-perkara tertentu, misalnya korupsi. Itulah yang di situ tugas kita sebagai jaksa penyelidik, jaksa penyidik. Oh, kita lalu melakukan penuntutan, kita jaksa penuntut umum gitu kan. Gitu. Jadi jaksa penuntut umum ini adalah jaksa yang melaksanakan atau yang melaksanakan tugas dalam hal penuntutan. Gitu. Ya. Nah, kita masuk sekarang ke bidang-bidang tadi ya. Ada seksi intelijen tadi, terus juga ada pidana umum, ada pidana khusus. Betul. Nah itu, kita inilah coba elaborasi satu-satu ya. Nah, untuk yang seksi intelijen ini Bu, kira-kira nih nanti, apakah yang menjadi program kegiatan kesehariannya gitu ya? Intelijen ya, program kerjanya ya. Yang berhubungan dengan tadi penegakan hukumnya, ya, atau mungkin lebih ke tadi pencegahan ya, kalau intelijen kan di pencegahan ya, bukan penindakannya gitu ya. Betul. Atau gimana coba dijelaskan? Bidang intelijen ya, tugas seksi intelijen ini kan ada tadi di Undang-Undang Kejaksaan itu tugas kewenangan di bidang ketertiban dan ketentraman umum. Salah satu tugasnya yaitu memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat. Kesadaran hukum. Nah, kesadaran hukum ini seperti apa? Kita memberikan penyuluhan hukum ke masyarakat. Jadi tujuannya kita bisa memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat supaya masyarakat itu bisa mengenali hukum, bisa menghindari hukuman, bisa tahu terkait masalah-masalah yang ini bertentangan hukum, ini enggak gitu kan. Jadi sadar
kesadaran hukum itu. Seperti apa penyuluhan hukum itu? Kalau kami di bidang intelijen ini melakukan penyuluhan hukum, bisa bertemu tatap langsung dengan masyarakat ataupun yang tidak tetap langsung. Kalau yang tetap langsung, kita punya program penerangan hukum ke masyarakat atau ke pemerintah-pemerintah stakeholder di Kota Tasikmalaya. Kemudian jaksa masuk sekolah, Jaksa masuk kita sekolah. datang ke sekolah-sekolah gitu yang dan fokus kita sekarang ini adalah SMP, SMK maupun SMA, dan kita yang datangin itu nggak hanya sekolah-sekolah negeri, kita juga dengan swasta kita coba untuk bisa merangkul mereka kan. Kemudian ada jaksa masuk pesantren, karena kita juga pernah melakukan kegiatan penyuluhan di pesantren, salah satu di pesantren Kota Tasikmalaya. Kemudian jaksa masuk kampus juga gitu kan, biar kita lebih bisa dekat dengan mahasiswa-mahasiswa itu. Ataupun juga kita juga bisa menerima apabila ada pihak sekolah atau pihak kampus yang ingin mengenal kejaksaan, yang ingin tahu terkait hukum gitu kan. Itu tidak hanya dengan kita datang ke mereka, mereka pun juga bisa bertamu ke kejaksaan, dan kita akan menerima, kita akan melayani, dan kita akan memberikan pemahaman terkait hukum. Jadi tidak hanya di tempat yang kita datangin aja, mereka datang ke kita juga boleh, bisa gitu kan. Kemudian kegiatan penyuluhan hukum yang tidak tetap langsung juga kita masih laksanakan. Itu biasanya kita melalui radio dengan program namanya Jaksa Menyapa. Nah, kalau untuk meskipun ya radio ini mungkin di kalangan muda ya, ya, tapi kita masih bisa berharap, karena meskipun begitu, kalau kita lagi penyuluhan di radio masih ada pendengar yang mau bertanya, pendengar yang pengen tahu masih ada, dan topik pembahasan kita apa namanya itu ya, universal ya, semua kita bisa bahas. Menarik itu tadi Bu, di radio tuh masih ada berarti ya sekarang? Masih ada. Udah lama sebenarnya nggak ada di Masih radio. ada Pak. Saya di radio itu contohnya ya, di radio yang di Indihiang, Kecamatan Indihiang nih radio. Itu pendengarnya sampai ke Ciamis. Wow. Dan saya waktu itu pernah berkolaborasi juga ya dengan KPU ya, sebelum pemilu itu kita apa namanya itu penyuluhan hukum melalui radio-radio itu, penanyanya tuh banyaknya dari luar Pak. Bukan dari itu. Makanya kan artinya apa? Penikmat radio masih ada, ya kan, apa namanya itu fan-fansnya radio masih ada lah gitu kan, karena mungkin juga seneng lagu-lagunya gitu kan. Dan ternyata kalaupun kita penyuluhan di radio banyak yang didengarkan, artinya apa, setidaknya kita sampaikan bisa menjadi dampak positif buat masyarakat, memberikan dampak positif gitu Pak. Ya, kita juga pernah itu ya kerjasama dengan kejaksaan ya gitu ya, untuk dalam rangka tadi kalau kita sosialisasi hukum pemilu. Sosialisasi hukum pemilu. Sebenarnya hukum pemilu itu adalah hukum yang biasa saja di masyarakat itu sering ada gitu. Tapi karena momennya pemilu, maka disebutnya hukum pemilu. Gitu. Nah, semacam tetap aja di pemilu atau di nggak pemilu, hoax itu nggak boleh. Gitu. Kata apa, menyebarkan berita bohong itu nggak boleh. Apalagi dalam pemilu gitu ya, di keseharian aja biasa, apalagi misalnya dalam situasi pemilu yang situasi yang memang sedang hangat gitu ya, terus orang menyampaikan itu dengan sengaja menyampaikan berita bohong lain-lain gitu ya. Itu jelas-jelas yang memang tidak diharapkan gitu. Dalam konteks hukumnya keseharian aja itu nggak boleh, dalam hukum pemilu ya sama saja sebenarnya. Tapi karena konteksnya pemilu, maka menjadi pembahasannya hukum pemilu kira-kira gitu ya, waktu itu disampaikan oleh pihak kejaksaan melalui radio, penyuluhan dan lain-lain. Tadi ada lagi mungkin ada 3 lagi, pidana umum. Ada pidana umum ya, seksi intelijen, terus ada pidana umum, ada pidana khusus dan pemulihan aset, tata usaha negara ya. Iya, tata usaha negara, ya, perdata dan usaha negara. Kayak masuk deh ke pidana umum. Kadang-kadang orang juga suka apa ya, bias gitu ya, atau karena mungkin belum mengetahui sebenarnya apa sih pidana, terus apa juga perdata. Kadang-kadang suka ada itu tuh Bu, ya masyarakat terutama nih. Nah, dalam kesempatan ini pemilih pemula, pemilih muda, nih, coba kita informasikan. Kira-kira apa sih pemisahannya antara pidana sama perdata, kan? Nah, coba Bu gimana Bu? Jadi kalau bidang pidana umum ini tugasnya menangani perkara-perkara pidana umum seperti pencurian,
pembunuhan, Dengan pembunuhan. penganiayaan, itu pidana umum, termasuk apabila terjadi dengan tindak pidana pemilu. Nah, itu nanti ditangani oleh bidang pidana umum. Nah, dalam bidang pidana umum, jaksa kami ini ya bertugas untuk melakukan penuntutan. Jadi kami tidak jadi penyidik ataupun penyelidik, tapi kita hanya sebagai penuntut umum. Kita yang menerima berkas hasil penyidikan dari penyidik, ya kemudian kita teliti, berbaca itu berkasnya apakah sudah memenuhi syarat formil, syarat material sebagaimana yang di dalam KUHP. Apabila masih ada syarat formil, apalagi syarat materialnya yang kurang, maka kita akan kembalikan berkas perkara itu dengan menyertakan petunjuk yang harus dipenuhi oleh penyidik. Ya, tapi apabila berkas itu kemudian kembali dan sudah dinyatakan lengkap memenuhi syarat formil maupun syarat material sebagaimana yang diatur di P19 itu ya, itu P19 itu yang dikembalikan, petunjuk itu. Ada petunjuk dari jaksa, penuntut umum supaya dilengkapi. Betul, dilengkapi. Nah, kalau udah lengkap itu kita nyatakan P21. Baru kita limpahkan ke pengadilan untuk dilakukan proses persidangan. Barulah kita di situ melaksanakan proses persidangan, membacakan dakwaan, kemudian melakukan pembuktian. Kita juga dituntut untuk bisa membuktikan perkara itu. Makanya kalau misalkan untuk di bidang pidum itu penelitian berkas perkara itu penting sekali. Pra penuntutan itu yang bisa menentukan suksesnya kita di penuntutan. Makanya ketelitian itu perlu di pra penuntutan itu. Karena kalau misalkan di pra penuntutannya kacau, ya kita penuntutannya juga nggak gimana. Bisa bebas kan atau bisa lepas. Makanya kalau di saat pra penuntutan penelitian berkas perkaranya kita benar-benar teliti, udah memenuhi syarat formil, syarat material, kita majukan ke penuntutan di persidangan, kita sudah yakin ini perkara terbukti. Jadi nggak serta-merta ada perkara masuk terus kita limpahkan ke pengadilan, tidak. Jadi semua harus diteliti baik-baik. Kalau misalkan memang benar ini tindak pidananya terjadi, ada pelakunya dan alat buktinya kuat, kita bisa sidangkan. Karena kan dalam KUHP itu alat bukti itu minimal 2 alat bukti, ya 2 alat bukti. Jadi dari alat bukti dari alat bukti saksi, alat bukti ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk maupun dari alat bukti terdakwa, dari 5 itu minimal 2 alat bukti yang bisa mendukung kita apakah kita bisa membuktikan perkara itu. Karena kalau misalkan tidak didukung 2 alat bukti itu, cuma 1 alat bukti ya bisa dinyatakan bebas. Oke, tadi yang satu pidana, nah yang satu lagi ada kita sering mendengar perdata, gitu. Betul. Pidana sama perdata. Nah, orang kadang suka pemisahannya kadang-kadang suka ini masyarakat yang awam gitu ya. Itulah pentingnya kita informasikan, kita edukasi supaya bisa nanti memilah bagaimana memisahkan antara ini urusannya pidana nih, urusannya perdata nih, misalnya. Kadang-kadang sangkut paut terjadi utang piutang segala macam itu, ini orang juga banyak yang masih mengira bahwa itu bisa dipolisikan misalnya gitu ya. Nah atau gimana lo penjelasannya tuh? Misalnya orang kan kadang-kadang tuh sampai berantem gara-gara sangkut pautannya hutang piutang dan lain-lain gitu ya. Orang kadang mengiranya itu orangnya tidak bayar hutang, bayar hutang. Apa harus lapor kemana gitu ya? Kalau bisa misalkan dipolisikan, nah kira-kira kadang-kadang bahasa masyarakat kan suka begitu. Kalau untuk melaporkan misalkan ya ada yang ngerasa dia utang piutang, ternyata dia ngerasanya ketipu nih. Kemana sih Bu kalau mau lapor? Ke polisi Pak. Polisi. Karena itu masuknya ke kalau memang jelas di situ adanya penipuan, unsur perbuatan melawan hukumnya menipu itu, tadi kan tindak pidana umum nih ke polisi. Jadi lapor aja ke polisi, bukan ke perdata. Dan perlu saya tekankan ya Pak, bidang perdata dan tata usaha negara di kejaksaan ini bukan dalam hal menentukan tadi utang piutang antar masyarakat ya. Karena kan kami bidang datun ini itu hanya mewakili pemerintah. Jadi bukan mewakili masyarakat. Karena sempat juga waktu itu ada pertanyaan ya, waktu kita melakukan penyuluhan hukum ada yang bertanya, Bu, bidang datun jaksa pengacara negara apa sih bedanya dengan pengacara yang pada umumnya gitu kan? Itu beda. Kami hanya mewakili pemerintah
negara berdasarkan surat kuasa khusus ya, dalam rangka apa? Misalkan pemberian bantuan hukum, memberikan pendapat hukum, kemudian memberikan pertimbangan hukum gitu kan, sebagai jaksa pengacara negara gitu. Jadi kalau untuk perorangan pribadi tidak, tidak kira hanya untuk mewakili negara. Tapi kalau misalkan masyarakat ada kesulitan nih, kayak tadi Bapak, saya mau lapor ke polisi, takut nih, bingung. Nah, di Datun ini juga ada program yang namanya pelayanan hukum gratis. Jadi masyarakat, iya itu untuk masyarakat. Tapi kalau untuk mewakili masyarakat di persidangan perdata gitu kita nggak bisa. Tapi untuk bisa memberikan pelayanan hukum gratis ke masyarakat ada kita. Jadi kita apabila masyarakat yang buta hukum, ini harus bagaimana pemecahannya gitu kan, itu bisa konsultasi ke kami. Nah, tuh teman pemilih tuh ada di Kejaksaan pelayanan hukum gratis. Silahkan tuh dibuka aksesnya sama Kejaksaan Kota Tasikmalaya gitu ya. Padahal kita juga ada pelayanan hukum gratisnya keliling, Pak. Oh, yang keliling lagi ada. tuh. Biasanya ke kecamatan atau ke kelurahan ya. Itu memang tergantung dari program kerja juga ya. Mungkin ini ke wilayah mana, wilayah ini itu di bawah pimpinan Kasidatu. Jadi pelaksananya tuh nanti di bawah. Bagian dari pelayanan publik Bu ya. Kita betul. Negara ini gitu ya, melaksanakan tugas-tugas negara dan yang terutama adalah melayani masyarakat, melayani publik dan itu dibuka tuh pelayanannya. Silahkan kalau mau ada yang berkonsultasi dan lain-lain, dan ada juga yang kelilingnya tadi. Iya. Kalau konsultasi kejaksaan kemana? Misalkan ya ada yang bertanya, silakan datang aja ke kantor Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya di hari kerja jam 8 sampai jam 4 untuk hari Senin sampai Kamis, dan hari Jumat itu dari jam 8 sampai jam setengah 5. Jadi bisa datang aja. Terus persyaratannya apa? Cukup bawa KTP saja. Jadi biar nanti datang kita akan layani, lapor di PTSP dulu, nanti dari PTSP akan disambungkan ke pimpinan, nanti pimpinan akan menunjuk jaksa pengacara negara untuk bisa memberikan pemahaman ya kan, karena ini kan pelayanan hukum kepada masyarakat yang mau berkonsultasi. Jadi kalau kejaksaan istilahnya konsultasi ya, bukan melapor. Nah kalau melapor ke polisi untuk tindak pidana biasa itu tindak pidana umum ke polisi, kita lebih ke arah konsultasi. Dan untuk pemilu kami juga sudah membentuk yang namanya posko pemilu, Pak. Jadi ada sekitar lebih dari 500 posko pemilu tersebar di seluruh Indonesia. Dan Kota Tasikmalaya juga punya satu posko pemilu, tempatnya adalah di kantor Kejaksaan Kota Tasikmalaya. Itu pun juga di situ kita melayani masyarakat yang melapor, melayani masyarakat yang mau bertanya, melayani masyarakat yang bingung gitu kan. Kita memiliki pelayanan. Atau mau melapor kita bisa. Kalau untuk tindak pidana pemilu ya, kemarin kita buka bagi masyarakat yang mengetahui ada indikasi atau hal yang mencurigakan nih. Contohnya misalkan mandi politik, bisa lapor ke posko pemilu gitu kan. Jangan khawatir, semua akan dirahasiakan. Nah, kalau di luar tindak pidana pemilu, masyarakat bisa lapor apa nih ke kejaksaan gitu kan. Nah, terkait korupsi, Pak. Jadi terkait korupsi, masyarakat bisa melakukan laporan pengaduan atau kepada kejaksaan yang jelas harus dicantumin identitas yang jelas, ada alat bukti permulaannya dulu lah, ada alat bukti nanti biar bisa kita ditindak lanjutin. Jangan sampai ada laporan tapi tidak jelas asal usulnya kayak surat karangan gitu ya Pak ya. Jadi kalau jelas dari siapa melaporkan apa gitu kan, ada alat buktinya nih, ada bukti-bukti permulaannya, diserahkan ke kami dan jangan khawatir, pasti itu pun dirahasiakan. Jadi ada yang melaporkan tipikor ke kami, datanya akan kita rahasiakan. Kemudian ada yang mau konsultasi ke kami, itu pun juga rahasia Pak. Dan memang sampai saat ini saya lihat di kantor itu yang berkonsultasi itu perceraian, masalah keluarga itu Pak, baru sementara ke arah situ yang berkonsultasi itu.
Oh, ada juga yang Ada Pak. Mungkin dia bingung kan kalau untuk masa perceraian dia harus Iya. kemana gitu, gimana caranya untuk Mungkin- hak asuh anak, Iya. harta gono gini gitu. Itu Mungkin satu-satunya di pikiran masyarakat itu ya saya paling mungkin bisa kejaksaan. betul. Kan? Ya. Atau karena memang yang nempelnya itu ada lembaga kejaksaan nih Iya. bisa bantu saya gitu ya. Iya, gitu. Tapi Jadi dengan begitu kan berarti kan udah nempel tuh di masyarakat tuh namanya kejaksaan, sehingga Iya. urusan yang sebenarnya iya, betul bukan Pak. urusan kejaksaan tapi datang juga orang sana Jadi- saking cintanya mungkin. Iya, betul. Jadi sekarang itu pimpinan juga sudah memberikan imbauan ya. Iya. Kita ini kejaksaan ini jangan sampai ditakutin masyarakat. Oke. Tapi kita ini bisa menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Makanya kan melalui program-program penyelayanan hukum kan kita bisa lebih dekat ke masyarakat. Penyelayanan hukum juga kita juga bisa memberikan kedekatan dengan masyarakat. Jadi masyarakat tidak ada yang namanya oh ada jaksa takut, Ya, oh kejaksaan takut gitu kan. Nah sekarang opini-opini seperti itu ya kita upayakan untuk hilang. Jadi di kejaksaan juga kan kita juga ada pelayanan publik itu ada. Gitu. Terus selain ke kantor kejaksaan di mana? Kita juga kejaksaan membuat tergabung di MPP Pak. MPP yang ada di Pemkot, Mall Pelayanan Publik. Nah di situ juga kita ada itu. Iya. Jadi kalau masyarakat lagi jalan-jalan atau misalkan habis ke Disduk Capil di MPP kan ada tuh posnya untuk kejaksaan gitu kan, bisa langsung konsultasi di situ. Kami juga ada di situ, jadi kita juga lebih dekat dengan masyarakat gitu. Jadi nggak perlu lapor ke kejaksaan atau konsultasi di kejaksaan, pas lagi lewat di kantor Pemkot kita juga ada buka posko di situ di MPP. luar biasa. Jadi memang itu ya tadi kita sangat terbantu itu dengan stakeholder yang sudah punya tugasnya masing-masing itu, apalagi sekarang persiapan ke pemilu tahun-tahun berikutnya nih di 2029. Gitu. Kalau dengar tadi dari informasi dari Ibu itu memang kewenangan kejaksaan yang diberikan oleh negara itu sudah terus dilaksanakan untuk tadi menimbulkan kesadaran masyarakat. Betul. Dan mudah-mudahan nanti ketika ketemu di 2029 kesadaran masyarakat sudah tinggi, tahapan pemilunya sudah datang, penyelenggaraan pemilu sudah datang, mudah-mudahan pertemuan antara kesadaran masyarakat dengan pemilu politik di tahun itu mudah-mudahan nih jadi sesuatu pertemuan yang bisa menjadikan masyarakat kita lebih tertib hukum, ya kan, dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga suksesnya pemilu menjadi tanggung jawab bersama itu mudah-mudahan di tahun depan bisa dilaksanakan. Jadi awal mulanya memang dari stakeholder itu tadi ya, itu melaksanakan tadi apa yang diamanatkan oleh undang-undang, melakukan penegakan hukum, meningkatkan kesadaran. Nah, memang di kami nih tahapan itu belum ada untuk pemilu 2029. Tapi dalam rangka menuju ke sana nih, ya kira-kira acara seperti ini kami juga ingin turut memberikan kontribusi kepada masyarakat bahwa walaupun tahapannya belum ada gitu ya, menunggu beberapa tahun lagi, tapi kita tetap berupaya melakukan sosialisasi pendidikan ke masyarakat dalam rangka supaya tingkat kesadaran masyarakat itu meningkat. Nah, karena urusannya dengan peningkatan kesadaran hukum, maka kami berkolaborasi juga gitu. Iya, betul. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar dan segala macam. Akhirnya saya melihat bahwa kita sangat terbantu nih karena kemampuan ataupun tugas-tugas kita di bidang hukum itu terbatas gitu. Karena ada bagiannya lah tentunya kejaksaan, sehingga dengan begitu masyarakat bisa tersadarkan, tercerahkan, dan begitu datang pemilu gitu ya, mudah-mudahan masyarakatnya sudah siap secara hukum, secara kesadaran yang sudah kuat. Begitu datang pemilu gitu kan, disodorkan dengan kontestasi pemilu, politik dan lain-lain, masyarakat sudah siap nih dengan berbagai macam instrumen hukumnya gitu, mengerti oh ini kalau saya menyebarkan berita hoak nih pasti saya melanggar. Kalau saya misalnya melarang orang untuk datang ke TPS, mencegah orang datang ke TPS, itu pasti melanggar karena tidak boleh melarang orang datang ke TPS. Nah, kesadaran itu sebenarnya dipupuk dari sekarang gitu ya. Dan dalam rangka pemilu juga ya, kejaksaan itu mempunyai peran.
Oke. dalam dua fungsi. Pertama, Pertama, pencegahan. pencegahan. Kedua, penegakan hukum. Penegakan hukum. Pencegahan ini tadi yang udah saya jelaskan, Hmm. ya, kejaksaan membentuk yang namanya posko pemilu, Posko pemilu. ya kan, posko pemilu. Kemudian berkolaborasi juga Ya. dengan tim Gakumdu. Gakumdu, Ya. oke. Kemudian dalam penegakan hukumnya kita kejaksaan bersama tim Gakumdu bisa menangani tindak pidana pemilu. Jadi memang kejaksaan berkaitan erat lah Ya, dalam ya. pemilu ini. Dan itu pun kita tidak sendiri, tapi kita berkolaborasi nih Pak dalam penegakan pemilu ini dengan Bawaslu, kemudian dengan Polri. Ya, dengan kepolisian juga TNI ya. Iya, TNI. Jadi kita dan Secara stakeholder ya, bersama-sama, betul, ya. stakeholder pemerintahan juga kita berkolaborasi mengantisipasi jangan sampai adanya tindak pidana atau pelanggaran pemilu ya, itu di pencegahannya. Kemudian apabila ada gitu kan tindak pidana pemilu, ya kita laksanakan penindakannya. Kita menangani perkara pemilu itu. Nah, ini bagian di yang keempat mungkin ya. Tadi udah. Terus bagian di tata usahanya nih Bu. Tata Ya. usaha. Stafnya ya itu. Tata Iya, usaha iya. itu stafnya itu. Maksud saya yang di Tadi perdata dan tata usaha negara negaranya. itu. Iya, perdata dan tata usaha negara itu tidak dapat dipisahkan, Pak. Itu satu bidang. disatuin kalau Iya, gitu. satu bidang. Karena kita mewakili pemerintah. Ya, jadi kan berkaitan dengan perdata, berkaitan juga dengan tata usaha negara. Karena kita ini mewakili pemerintah gitu, Pak. Jadi itu satu bidang, perdata dan tata usaha negara gitu. Tadi Ibu menjelaskan beberapa program yang menarik nih. Ada yang namanya tadi penyuluhan ke sekolah-sekolah Bu ya. Betul, Ke betul. sekolah-sekolah. Terus tadi juga sempat menyampaikan Ibu ternyata kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat kita atau persoalan-persoalan masyarakat kita ternyata begitu lumayan kompleks Bu ya. Betul. Tadi cerita ada anak SMA yang berantem di sekolah, terus juga ada yang lain-lain segala macam. Nah, kira-kira kendala-kendala yang seperti itu yang menjadi faktor penyebabnya apa Bu? Terus bagaimana kira-kira nanti ke depan nih apa ya supaya anak-anak kita ini bisa tertib tidak ya, hidupnya gitu ya, tidak melanggar hukum lah ya, gitu gitu. kan. Faktor penyebab mereka melanggar hukum ya, Pak, namanya juga anak-anak ya. Ego masih tinggi. Ego masih tinggi. Anak-anak itu kan masih di usia remaja. Ya, Di usia remaja ini ya. masih ya pencarian jati dirinya nih ya. Egonya lagi tinggi-tingginya dan tidak berpikir panjang. Ya kan, dia hanya mengikuti egonya aja. Nah, kita kenapa melakukan penyuluhan hukum ke sekolah? Ya tujuannya juga kita bisa mengenalkan hukum kepada siswa-siswa. Ya mungkin di sekolah dia diajarkan dalam pelajaran PPKN, itu kan ada tuh pelajaran terkait hukum. Tapi kita lebih mengenalkan hukumnya secara spesifik supaya si anak ini bisa mengenali hukum dan bisa menjauhkan hukuman, gitu. Misalkan adanya misalkan contoh di Tasikmalaya nih sekarang lagi marak geng motor. Kita lakukan penyuluhan ke sekolah nih, hati-hati dengan geng motor karena di dalam geng motor ini bisa saja si anak itu jadi korban, bisa saja si anak itu bagian dari geng motor itu sendiri, kan? Makanya kan melibatkan karena ya anak-anak sekarang banyak bawa motor, Pak. Iya, betul. Ya kan? Motor yang knalpotnya diganti sama dengan suara yang bising terus digeber-geber kan, nyinggung orang lain dikiranya itu geng motor padahal bukan. Itu pernah kasus terjadi di Kota Tasikmalaya. Jadi kita melihat banyaknya atau tingkatnya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak ataupun korbannya adalah anak, makanya kita melakukan penyuluhan hukum ke sekolah-sekolah. Jadi kita memberikan pemahaman kepada mereka, merangkul kepada anak-anak, yuk kita sadar hukum. Sadar hukum, kita tingkatkan budaya hukum, kita jauhkan yang namanya hukuman. Karena hukuman itu ke anak-anak itu bukan berarti anak-anak remaja melakukan tindak pidana terus tidak dihukum. Tetap dia dihukum. Ada proses hukumnya, ada undang-undang yang mengaturnya, hukum acaranya ada untuk anak itu, gitu kan. Ya, daripada anak itu keburu masuk, kita upaya pencegahan.
gitu kan. Ini jangan sampai terjadi lagi ke Iya. depannya gitu kan. Nanti kita juga akan mungkin mendekati pemilu atau pilkada ya 2029 itu mungkin kita bisa masukkan lah ke dalam salah satu tema penyuluhan hukum itu mungkin terkait pemilu, karena kan anak-anak SMA ini usianya itu ada yang 17 tahun, ada yang 16 tahun kan. Nah, itu mereka udah punya hak pilih gitu kan. Ya, nanti kita akan memberikan pemahaman lah ke mereka pemilih yang baik itu seperti apa gitu kan. Konsekuensi kalau kita golput bagaimana gitu kan. Karena walau bagaimanapun Indonesia ini untuk bisa maju harus ada suara. Ya kan, kalau golput kan gimana dengan nanti Indonesia ke depannya kan. Jadi kita harus bisa memberikan nih partisipasi kita ini. Suksesnya pemilu itu kan tidak hanya dari KPU-nya saja yang melaksanakan pemilihan, tapi juga didukung oleh masyarakat itu sendiri. Nah, nanti insya Allah mungkin ke depannya kalau mendekati pemilu kita bisa melakukan penyuluhan terkait pemilu. Tapi untuk sementara ini kita lebih ke kesadaran hukum dengan tema kenali hukum, jauhkan hukuman. Ya, jadi ada 3 tadi Bu ya. Pertama, dalam pemilu atau pilkada itu ada penyelenggara, Betul. terus juga ada masyarakat sebagai pemilih, gitu betul. ya. Nah, terus juga ada peserta. Di situ ada partai politik, ada pasangan calon. Betul. Nah, bagian penyelenggara ini memang undang-undang memandatkannya kepada KPU, Bawaslu, dan DKPP. Betul. Tapi 3 lembaga ini nggak bisa bekerja sendirian. Iya, gitu. betul. Begitu kompleknya, begitu banyaknya, begitu besarnya wilayah kita, sehingga stakeholder yang lain itu tuh juga sangat membantu gitulah. Atau kita sering meminta bantuan dari stakeholder yang lain yang juga sama-sama secara kewenangan juga turut serta dalam menjaga, mengawal supaya pemilunya bisa sukses. Nah, di bagian masyarakat tadi yang paling harus dipelihara itu adalah bagaimana kesadarannya tadi. Salah satunya adalah kesadaran hukum, kesadaran memilih ya, tentu kesadaran hukumnya yang itu harus dipelihara terus supaya memang terhindar dari masalah-masalah hukum, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang akan mengakibatkan kehidupan sosial masyarakatnya jadi tidak tertib, terganggu. Nah, di bagian lain ada partai politik dan peserta pemilu. Saya kira saya udah menemukan irisannya tadi yang disampaikan, program dari kejaksaan ya begitu banyak yang konsen di bidang penegakan hukum, peningkatan kesadaran hukum, sosialisasi hukum, pencegahan hukum, dan lain-lain. Nah, di bagian kami ini irisannya adalah bahwa untuk menghadapi nanti 2029 kami juga harus menyampaikan pendidikan pemilih gitu ya. Nah, salah satu di antaranya adalah pendidikan pemilih adalah pendidikan kesadaran hukumnya, dan ada keterbatasan kami di situ, sehingga kira-kira kami minta bantuan bagaimana pendidikan pemilih ini bisa dimasukkan salah satu konten pendidikannya adalah tentang kesadaran hukum, supaya ketika datang pemilu nanti kesadaran ini sudah kuat, pemilunya berjalan dan hasilnya sesuai dengan apa yang kita semua harapkan. Gitu. Saya kira saya udah menemukan irisannya nih, ngobrol podcast dengan pihak kejaksaan, dengan Bu Yustika. Mudah-mudahan nanti kita cari tema lain yang bisa bermanfaat untuk masyarakat terkait dengan edukasi hukum gitu kan, terkait dengan pencegahan hukum dan lain-lain, yang tujuannya adalah sama-sama kita sebagai abdi negara, sebagai pelayan publik, pelayan masyarakat, bisa memberikan pelayanan sebaik-baiknya untuk masyarakat. Oke, itu saja podcast hari ini. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya, edukasi hukumnya buat pemilih gitu, teman-teman pemilih, pemirsa podcast KPU Kota Tasikmalaya. Dan saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.